warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Pilda Winardi, NIM 180305015. Pada video ini saya akan melakukan praktikum pengolahan produk hortikultura, yaitu pembuatan sauerkraut pada sawi putih. Selanjutnya, sawi ditimbang sebanyak 500 gram. Sawi diiris tipis sebesar 2-3 mm. Selanjutnya dimasukkan garam sebanyak 10 gram, dikarenakan bahan yang digunakan sebanyak 500 gram. Selanjutnya dimasukkan ke dalam toples dan ditekan-tekan hingga merata. Tekan hingga padat. Ditutup dengan menggunakan plastik agar tidak ada udara yang masuk atau fermentasi secara anaerob. Selanjutnya, sauerkraut difermentasi selama 7 hari. Nama saya Chef Krisnamina Kristina, NIM saya 180305032. Selanjutnya saya akan melanjutkan praktikum fermentasi selama 14 hari tanpa adanya perlakuan. Yang pertama, disiapkan sawi putih, kemudian dipisahkan sawi putih bagian yang rusak. Kemudian dicuci bersih sawi putih. Sawi putih diiris tipis-tipis sepanjang 2-3 cm. Bagian batang sawi putih tidak digunakan. Setelah dipotong, kemudian sawi putih dicampur dengan menggunakan garam sebanyak 20 gram. Diaduk menggunakan tangan hingga merata. Campur hingga rata, dimasukkan sawi putih ke dalam botol jar. Ditekan hingga botol jar terisi dengan sawi putih. Setelah terisi seperti ini, kemudian ditutup rapat. Hingga tidak ada udara di dalam botol jar. Setelah botol jar diisi dengan sawi putih, kemudian ditutup dengan rapat, bagian tutup dari botol jar bisa dilapisi dengan menggunakan kerak lilin atau dapat ditutupi dengan selotip agar udara tidak masuk ke dalam botol jar. Setelah tertutup dengan rapat, kemudian difermentasi selama 14 hari. Nama saya Sonia Kristin Saragi, NIM 180305040. Di sini saya akan melakukan proses pembuatan sauerkraut dengan penambahan sari buah apel dengan waktu fermentasi selama 7 hari. Adapun bahan-bahan yang saya gunakan adalah sawi putih, buah apel, dan garam. Langkah pertama yaitu melakukan pembersihan daun sawi yang rusak dan daun sawi yang bagus. Di sini sebanyak 1 kg sawi
Saya timbang, kemudian dilakukan pembersihan antara daun sawi yang rusak. Langkah kedua yaitu dilakukan pemisahan kelopak-kelopak sawi putih sampai dia habis. Yaitu lakukan pencucian terhadap sawi putih sampai bersih. Langkah keempat yaitu dipisahkan antara daun sawi dengan tulang daun sawi. Yaitu mengiris tipis-tipis 2-3 mm sawi putih. Langkah keenam yaitu campurkan atau masukkan garam ke dalam sawi putih yang telah dipotong kecil-kecil. Ini adalah masukkan sayur yang telah dicampur dengan garam ke dalam toples. Kemudian diratakan, dipadat-padatkan. Langkah terakhir adalah masukkan sari buah apel ke dalam toples. Tingginya sampai sama dengan tinggi dari sayur. Terakhir, ditutup toples dengan menggunakan plastik pertama, kemudian dikaret. Tahap paling akhir adalah dilakukan fermentasi selama 7 hari dan jangan lupa dilakukan pengangkatan terhadap sauerkraut. Perkenalkan, nama saya Afni Roina Sigalingging, NIM 18030508. Di sini saya telah membuat sauerkraut dengan sawi dengan penambahan sari apel dan akan disimpan 14 hari. Untuk prosedurnya sama dengan yang disimpan selama 7 hari, namun untuk sauerkraut ini akan disimpan 14 hari dan diamati perubahan apa yang terjadi dari segi aroma, tekstur, warna, dan apakah bergelembung atau tidak. Baik, kita masuk ke tabel pertama yaitu hari ke-0. Didapatkan hasil bahwasanya bahan memiliki warna kuning cerah, memiliki rasa pahit khas sawi, memiliki aroma yang netral, sedikit gelembung dan memiliki tekstur yang keras. Kemudian masuk ke hari ke-7 yaitu memiliki warna kuning pucat, memiliki rasa asin dan memiliki aroma menyengat, tidak memiliki gelembung dan memiliki tekstur yang lunak. Kemudian pada hari ke-14 didapatkan hasil bahwasanya kuning cerah, rasanya asin, memiliki aroma yang netral, tidak memiliki gelembung dan memiliki tekstur yang lunak. Masuk ke tabel kedua yaitu pengujian dengan penambahan sedikit sari buah apel. Dilakukan 3 kali pengamatan juga yaitu hari ke-0, hari ke-7 serta hari ke-14. Setiap pengujian dilakukan 5 jenis pengamatan yaitu warna, rasa, aroma, dan gelembung serta tekstur. Pada hari ke-0 menunjukkan bahwasanya memiliki warna putih khas sawi, memiliki rasa sedikit manis,
memiliki aroma yang netral, tidak memiliki gelembung, dan memiliki tekstur yang sedikit keras. Kemudian masuk ke hari ke-7, itu menunjukkan bahwasanya warna putih sedikit pucat, rasanya agak asin, memiliki aroma yang netral, memiliki sedikit gelembung, dan memiliki tekstur yang lunak. Kemudian yang terakhir yaitu hari ke-14, ditunjukkan bahwasanya hasil warna menunjukkan warna kuning pucat, rasa asin sedikit manis, aromanya netral, memiliki gelembung, dan memiliki tekstur sangat lunak. Nama saya Delsi Naomi Putri Sirait, NIM 1803055043, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hasil yang kita peroleh dari pembuatan sauerkraut sawi putih tanpa perlakuan penambahan sari buah apel dengan waktu fermentasi selama kurang lebih 7 hari. Adapun parameter pertama yang diamati ialah warna. Warna pada sauerkraut sawi putih yang dihasilkan ialah kuning pucat. Hal ini disebabkan karena pengaruh penambahan garam dan proses fermentasi yang telah dilalui. Adapun dari parameter aroma yang dihasilkan ialah asam agak menyengat. Aroma asam ini dipengaruhi oleh asam-asam organik yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat pada proses fermentasi selama lebih kurang 7 hari tersebut. Sedangkan dari segi tekstur sauerkraut sawi putih yang dihasilkan ialah lunak. Hal ini dipengaruhi karena penambahan garam pada proses pembuatan sauerkraut akan menarik keluar cairan serta zat-zat penting yang ada dari jaringan tumbuhan, dalam hal ini sawi putih, sehingga mengakibatkan teksturnya lunak. Proses peremasan yang dilakukan sebelum pembuatan sauerkraut juga ikut mempengaruhi lunaknya tekstur sauerkraut sawi putih ini. Adapun dari parameter rasa yang dihasilkan ialah asin. Seperti yang kita ketahui, rasa sauerkraut yang dihasilkan ini agak berbeda dari sauerkraut umumnya. Rasa asin ini mungkin terjadi karena penambahan garam yang tidak sesuai, yakni konsentrasinya terlalu rendah atau terlalu sedikit, sehingga asam-asam yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat selama proses fermentasi tertutupi oleh rasa asin dari garam tersebut. Nama saya Taufik Akbar Saragih, NIM 1803055044. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil dari sauerkraut tanpa perlakuan dengan penyimpanan 14 hari berupa rasa asin, warna kuning pucat, aroma netral, tekstur lunak, dan tidak terdapat gelembung. Hasil tersebut dikarenakan kadar garam yang digunakan pada pembuatan sauerkraut sawi seimbang sehingga sampai penyimpanan 14 hari, sauerkraut yang mengalami proses fermentasi berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan literatur Hayati dan kawan-kawan tahun 2017 yang menyatakan bahwa penggunaan garam harus tepat sehingga membentuk rasio garam asam yang seimbang. Penggunaan garam yang terlalu sedikit akan menyebabkan perunakan enzimatis jaringan sawi dan berkurangnya cita rasa yang dihasilkan produk akhir. Selain itu, menurut Jung dan Rahman tahun 1992, keberhasilan pembuatan sauerkraut dikendalikan sepenuhnya oleh garam. Oleh karena itu, konsentrasi garam yang digunakan harus dikontrol dengan teliti. Perkenalkan, saya Veronica, NIM 180305046. Sauerkraut merupakan salah satu makanan hasil fermentasi dari kubis yang memiliki daya simpan yang cukup lama dan memiliki rasa yang cukup asam. Hal tersebut terjadi karena adanya bakteri asam laktat yang terbentuk dari gula dalam sayuran berfermentasi. Pada praktikum ini, produksi sauerkraut dengan penambahan sari apel selama 7 hari memiliki aroma yang netral, warna sedikit putih pucat, tekstur yang masih keras, dan rasa yang sedikit manis. Rasa pada sauerkraut ini dipengaruhi oleh bakteri Leuconostoc. Warna dipengaruhi oleh proses fermentasi, sedangkan tekstur dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya kandungan air yang keluar dalam proses fermentasi dengan penambahan garam. Hal tersebut sesuai dengan literatur ENWA 2014 yang menyatakan bahwasannya dalam proses fermentasi sauerkraut atau asinan kubis, garam dapat menyebabkan cairan yang mengandung nutrisi akan keluar dan dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat. Pembahasan pada sauerkraut dengan penambahan sari apel selama 14 hari, yaitu proses fermentasi yang menghasilkan warna dari sauerkraut kuning pucat akibat dari proses pembusukan yang dialami selama penyimpanan oleh sawi. Rasa yang dihasilkan juga rasa asin sedikit manis yang berasal dari garam, yaitu rasa asin, sedangkan manis berasal dari penambahan sari apelnya. Sedangkan tekstur yang ada pada sauerkraut sawi putih yaitu lembek dikarenakan adanya air yang keluar selama proses penyimpanan yang menyebabkan tekstur yang tidak kokoh.
Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani, NIM 180305013. Fermentasi yang terjadi pada pembuatan sauerkraut merupakan fermentasi asam laktat yang memanfaatkan bakteri Leoconostoc mesenterioides. Spesies ini akan menghasilkan karbon dioksida dan asam yang dengan cepat dapat menurunkan pH lingkungan di sekitarnya, sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Garam dengan asam yang dihasilkan dari proses fermentasi dapat menghambat pertumbuhan organisme yang tidak diinginkan, serta dapat melunakkan jaringan pada sawi putih. Semakin tinggi konsentrasi garam yang ditambahkan, maka rasa sauerkraut akan semakin asam. Perkenalkan, nama saya Niki Ronali Panjaitan, NIM 180305042. Hasil praktikum yang dilakukan pada sawi putih tanpa penambahan sari apel dengan fermentasi selama 7 hari diperoleh sauerkraut dengan karakteristik yaitu warna kuning pucat, aroma asam menyengat, rasa asin, tekstur lunak, dan tidak ada gelembung. Dan untuk fermentasi selama 14 hari diperoleh sauerkraut dengan karakteristik yaitu warna kuning pucat, aroma netral, tekstur lunak, rasanya asin, dan tidak ada gelembung. Adapun perubahan-perubahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh penambahan garam dan juga lamanya proses fermentasi. Untuk sawi putih dengan penambahan sari apel dengan waktu fermentasi selama 7 hari diperoleh sauerkraut dengan karakteristik yaitu warna putih sedikit pucat, rasa sedikit asam, aroma netral, tekstur yang masih keras dan bergelembung. Dan untuk fermentasi selama 14 hari diperoleh sauerkraut dengan karakteristik yaitu warna kuning pucat, rasa asin sedikit manis, tekstur yang agak lunak dan bergelembung. Adapun perubahan-perubahan ini terjadi karena penambahan garam dan juga penambahan sari apel dan karena lamanya proses fermentasi yang dilakukan. Perkenalkan, nama saya Dede Melita, NIM 180300541. Pada lampiran dapat dilihat gambar pertama yaitu gambar sauerkraut tanpa perlakuan 7 hari. Dapat dilihat warnanya pada hari ke-0 berwarna kuning dan hari ke-7 menjadi kuning pucat. Selanjutnya ada gambar sauerkraut ditambah sari apel perlakuan 7 hari. Dapat dilihat warnanya pada hari ke-0 warna kuning dan hari ke-7 memiliki warna coklat kekuningan. Dan berikutnya ada gambar sauerkraut tanpa perlakuan 14 hari. Dapat dilihat dari warnanya pada hari ke-0 memiliki warna hijau muda dan hari ke-14 menjadi kuning pucat. Selanjutnya ada gambar sauerkraut ditambah sari apel perlakuan 14 hari. Dapat dilihat warnanya pada hari ke-0 warnanya hijau muda dan hari ke-14 mengalami perubahan warna menjadi kuning muda.